Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Saiful Kurnia Setiawan, peserta PPG tahun 2020 dari UNES Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur perawatan baterai. Baterai itu sendiri adalah merupakan suatu sumber energi yang paling penting pada suatu kendaraan, yang berupa baterai itu adalah energi kimia yang dapat dirubah menjadi energi listrik, yang pada kendaraan saat ini yang letaknya atau nyawa dari suatu kendaraan adalah listrik, maka baterai sangatlah penting pada suatu kendaraan. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur perawatan baterai. Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan mengenai baterai yaitu adalah fungsi dari baterai saat baterai itu mati atau saat mesin mati, di mana mesin tidak dihidupkan, baterai itu berfungsi sebagai sumber listrik bagi aksesoris dan lain sebagainya. Dan saat starter, fungsi dari baterai adalah sebagai sumber energi untuk menggerakkan motor starter supaya mesin bisa hidup. Sedangkan saat hidup, fungsi dari baterai adalah sebagai stabilizer. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana merawat baterai, dan tentu saja kita harus mengerti bagaimana suatu baterai itu bisa merubah energi kimia menjadi energi listrik, yaitu diantaranya baterai itu sendiri pada kutub positif itu adalah merupakan PbSO2 atau timbal peroksida, kemudian berupa timbal berpori pada kutub negatif, dan 2H2SO4 adalah cairan elektrolit yang ada dalam baterai saat kondisi penuh. Saat kondisi kosong, posisi ataupun kondisi dari timbal peroksida tadi maka akan berubah menjadi timbal sulfat, sedangkan kutub negatif juga akan berubah menjadi timbal sulfat, sedangkan cairan elektrolit hanya berubah menjadi air saja atau H2O. Kemudian kita akan melaksanakan prosedur secara praktek. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan kijang Gen Extra tahun 97. Kemudian kita akan praktek. Yang perlu kita perhatikan adalah mengenai alat dan bahan yang kita akan gunakan untuk prosedur praktek. Yang perlu kita perhatikan saat melakukan praktek adalah pentingnya suatu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja, yaitu untuk mengurangi potensi risiko dari terjadinya kecelakaan, baik pada benda objeknya maupun pada seorang pekerjanya itu sendiri. Oke, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan ataupun saya praktekkan bagaimana prosedur mengenai perawatan baterai itu sendiri. Pada kondisi ini, supaya untuk mempercepat kegiatan praktek mengenai seat cover, kemudian setir cover dan mirror cover sudah saya pasang sebelumnya. Belum kita mengecek baterai, kita akan hidupkan terlebih dahulu kendaraan posisi normal. Kemudian kita hidupkan apakah kondisi dari baterai itu normal ataupun tidak. Oke, sudah kita lihat bahwa kondisi dari baterai mampu menggerakkan motor starter, artinya kondisi dari baterai seharusnya secara teoritis itu kondisi baterai dalam kondisi baik. Setelah kita mengecek kondisi dari baterai dengan menguji dengan baterai dihidupkan ataupun kondisi kendaraan dihidupkan dengan starter yang baik, maka beberapa hal yang harus kita perhatikan ada di sini alat dan bahan yang kita untuk perbaikan. Yang pertama adalah ada sarung tangan, kemudian ada kacamata, ini ada kemudian sepatu. Itu adalah APD yang kita gunakan secara sederhana saja untuk kita melakukan perbaikan perawatan baterai. Kenapa kok menggunakan sarung tangan? Karena cairan elektrolit baterai itu sangat berbahaya, reaksi kimia bisa menyebabkan gatal-gatal apabila terkena kulit. Kemudian kacamata, apabila suatu hal yang tidak diinginkan cairan elektrolit itu jangan sampai kena mata, karena bisa menyebabkan efek yang tidak baik ataupun bisa menyebabkan sampai kebutaan kalau tidak buru-buru untuk dicuci. Kemudian ada alat multitester, kemudian ada hidrometer, kemudian ada nampan, kemudian ada tambahan majun, kemudian ada kunci 10 nanti untuk membantu membuka rangkaian kabel yang sulit untuk dibuka, kemudian ada termometer dan nampan. Oke, kita praktekkan mengenai
bagaimana prosedur dalam perawatan baterai pada suatu kendaraan. Penggunaan baterai cover pada suatu kendaraan itu fungsinya adalah untuk melindungi supaya cairan kimia atau tadi yang bersifat asam tidak terkena bagian-bagian logam ataupun cat yang ada pada suatu kendaraan. Silakan kita perhatikan di sini bahwa kondisi dari baut pengikat baterai dalam kondisi agak kendor, nanti kita kencangkan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa unit kabel yang sekiranya nanti baterai bisa kita lepas, beberapa kunci yang akan kita perlukan untuk melepas baterai. Pemeriksaan pada baterai ada beberapa tipe pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan mengenai berat jenis baterai, dan ketiga adalah pemeriksaan tegangan baterai, dan yang keempat adalah bagaimana prosedur dari proses pengisian baterai. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pengecekan baterai. Terlebih dahulu kita harus menggunakan alat pelindung diri, diantaranya adalah kacamata, kemudian adalah sarung tangan, kemudian adalah kita lakukan proses pelepasan baterai dari unit kendaraan itu sendiri. Oke, kita lihat bagaimana proses pelepasan baterai dari unit kendaraan untuk melakukan proses pemeriksaan baterai secara visual. Kemudian kita lepas, kalau melepas adalah dari negatif dulu supaya tidak terjadi konflik saat mengencangkan baut klem. Dan ada klem yang harus dilepas dengan kunci khusus, kunci kombinasi. Dan kita angkat, kita letakkan ke meja. Pada kesempatan kali ini secara visual ada yang bisa adalah kondisi terminal. Dapat kita lihat bahwa kondisi dari terminal baterai dalam kondisi masih bagus, tidak ada karat, tidak terlalu banyak karat, dan masih klem-klem pun juga dalam kondisi yang cukup baik. Pada kesempatan kali ini yang harus dilakukan adalah proses pemeriksaan baterai, adalah kondisi dari rumah baterai, kemudian terminal, dan nanti adalah kondisi dari elektrolit baterai, apakah kondisi cairan elektrolit berada di upper level ataukah berada di bawah upper level. Kalau kurang dari
per level, maka cairan elektrolit harus ditambah dengan cairan asam sulfat dan air suling. Oke, pemeriksaan secara terminal bagus, kemudian secara kondisi cairan elektrolit masih kita goyang-goyangkan, kondisi cairan elektrolit masih berada di bagian atas upper level, artinya tidak perlu adanya pengisian. Untuk kemudian langkah pemeriksaan yang ketiga ataupun pemeriksaan visual yang ketiga itu adalah pengecekan mengenai berat jenis elektrolit baterai, yaitu kita akan menggunakan secara pemeriksaan secara langsung. Kita akan mengecek berapakah berat jenis elektrolit baterai misalkan dari sel positif akan ini namanya hidrometer. Kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan kalibrasi cairan hidrometer. Itu kondisi dari hidrometer itu harus tenggelam. Ini bisa kita lihat bahwa pelampung hidrometer itu dalam kondisi tenggelam, artinya layak untuk kita gunakan. Kemudian kita lihat untuk sel yang kita hanya akan melakukan pengujian untuk dua buah sel yang pertama dan sel yang kedua pada suatu baterai, yaitu dengan hidrometer akan kita tekan secara penuh, maka kita harus jongkok supaya apa yang kita lihat itu harus sesuai dengan kenyataannya. Ukurannya di sini harus sejajar dengan kondisi. Dari sini bisa kita lihat ini adalah 1,225 dan sini ada 1,220. Artinya di sini agak kondisi dari baterai perlu adanya pengecasan selama beberapa waktu untuk menambah sifat dari elektrolit baterai supaya nanti layak untuk dipergunakan kembali. Artinya ini sebenarnya masih perlu proses pengecasan tapi masih bisa dipergunakan. Hati-hati jangan sampai cairan elektrolit itu keluar dari kotak baterai. Dan yang kedua kita tulis supaya nanti saat pengecekan secara teoritis kita tahu bahwa hasil yang pertama adalah 1,220. Di sini bisa kita lihat bahwa pengecekannya adalah kondisi dari hidrometer menunjukkan 1,225. Sedangkan secara normal berat jenis baterai itu adalah 1,26. Jangan sampai ujung dari hidrometer itu nanti mengenai bagian luar baterai karena bisa menyebabkan gatal kalau sampai ngaplit dan bisa menyebabkan kondisi terminal, bisa menyebabkan jadi berkarat. Oke, kita tutup. Sebelum kita tutup, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah mengenai termometer untuk mengukur berat jenis baterai secara teoritis. Baterai 30 derajat, sel yang utama tidak ada pergerakan sama sekali yang terlalu berlebihan, maka ini kondisinya sama, yaitu 30 derajat. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk mengetahui berat jenis elektrolit baterai secara teoritis, maka kita menggunakan rumus yaitu S20 ST tambah 0,0007 dikalikan dengan T-20, di mana T-nya adalah BJ terukur, adalah suhu, suhu. Kemudian ST adalah
berat J terukur, maka bisa kita tentukan untuk yang pertama adalah S20 nya adalah 1,220 ditambah 0,007 kali 30 min 20. Kita peroleh 1,227, sedangkan yang kedua kalau bisa kita lihat dari sini secara mudahnya adalah karena kita sudah memperoleh suhu yang sama, maka S20 yang kedua adalah 1,225 ditambah dengan 0,007, maka artinya adalah 1,232. Itulah garis yang kita perlu perhatikan. Kita bersihkan dulu sebentar dengan macun. Oke, kemudian langkah kedua dari pemeriksaan baterai adalah pemeriksaan tegangan. Kita menggunakan alat ukur berupa alat ukur multitester atau yang sering dikenal dengan avometer. Kenapa kok sering dikatakan dengan avometer? Karena alat ini bisa mengukur ketiga satuan, yaitu ampere, volt, dan ohm, yaitu ampere untuk arus, volt untuk tegangan, dan ohm untuk tahanan. Untuk baterai kita jangan sampai salah menggunakan. Sebelum kita menggunakan harus kita pastikan bahwa kondisi multitester untuk mengukur tegangan harus tepat pada posisi 0. Untuk mengukur tegangan, karena baterai berupa tegangan searah, maka kita akan menggunakan skala DC 50 volt. Probe positif nanti kita letakkan di positif dan probe negatif kita letakkan di terminal negatif. Bisa kita lihat bahwa hasil menggunakan multitester itu adalah sekitar 12,5. Artinya kondisi dari baterai secara diukur dengan menggunakan multitester dapat dikatakan masih layak untuk dipergunakan. Kita bawa ke tempat untuk mengecas baterai, jangan sampai terbalik. Untuk terminal positif kita letakkan di terminal positif dan terminal negatif nanti kita letakkan di terminal negatif. Yang menjadi perhatian saat proses pengisian adalah tutup sel harus dikendorkan, karena pada proses pengisian reaksi kimia yang terjadi dalam baterai itu menghasilkan uap-uap gas hidrogen yang sangat berbahaya. Apabila terkena percikan api kecil saja bisa menyebabkan ledakan. Pada kesempatan kali ini saya hanya mempraktekkan satu buah baterai. Perlu menjadi pengetahuan saja bahwa proses pengisian baterai apabila menggunakan baterai dengan kapasitas sama secara seri, misalkan 50 dan 50, karena arus pada baterai itu tetap, maka dalam artian yang digunakan adalah maka menggunakan pengisian secara lambat, maka 10% dari 50 yaitu 5 ampere. Sedangkan saat proses untuk pengisian secara paralel maka menggunakan arus yang paling kecil, misalkan 50 dengan 40 ampere, maka hanya menggunakan 4 ampere saja kalau lebih dari satu baterai. Kalau untuk paralel, apabila menggunakan punya kapasitas yang sama 50 dan 50, maka kapasitas arus yang digunakan adalah 10 ampere, sedangkan kalau 50 dan 50 maka kapasitas yang digunakan adalah 9 ampere. Kita perhatikan di sini saat proses pengisian kita harus memastikan, karena ini cuma 12 volt, maka kita pasang 12 volt, arus pada posisi on, dan ini adalah posisi on-nya. Kemudian kita di sini adalah pengisian, dilihat dari low atau high sampai high saja kita mengisi, karena kini di sini tidak ada arus yang untuk kita tentukan, maka kita tinggal pilih apakah pengisian secara lambat ataupun secara cepat. Oke, kita biasa-biasa saja. Ini di sini cuma kita menampilkan bagaimana prosedur pengisian baterai.
Kita pasang kembali baterai pada kendaraan. Kita pasang baut pengencang baterai supaya kondisi baterai tidak mengalami goncangan terlalu berlebihan ataupun pecah. Jadi baterai akan tetap stabil pada posisi tepatnya. Kemudian yang akan kita lakukan saat proses pemasangan baterai itu harus dari kutub positif terlebih dahulu supaya tidak terjadi konslet. Kita buka. Saat tadi kita lepas itu tidak terlalu kita kencangkan terlalu kencang, kita saat memasang bisa lebih mudah. Kemudian karena hanya menggunakan klem, maka dalam proses pemasangan baterai agak lebih mudah. Kadang ada yang masih menggunakan mur saja ataupun yang agak saja membutuhkan kunci ring untuk mengencangkan dan melepas. Jadi prosedur ini hanya menggunakan klem yang lebih mudah untuk dalam memasang unit baterai pada kendaraan. Kita pastikan semuanya kencang dan akan kita hidupkan. Itu yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran untuk melengkapi tugas 1 ini tentang dasar teknologi otomotif mengenai pemeliharaan baterai. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.